Halo, ketemu lagi masih dengan kita berdua Ruang ngobrol. di ruang ngobrol. Ngobrol mulu. Nah, Mas Gabe, Yep. untuk konten kali ini, untuk episode kali ini nih apa nih yang mau kita obrolin? Kita kali-kali kita ngobrol bukan hanya soal superhero atau games ya. Kita ngobrol tentang dapurnya film sendiri yuk. Oh, jadi ini film tentang chef ya? Nah, Oke. itu bagus tapi untuk lain kali aja Dan ya. filmnya ada ya, Mas? Ada filmnya. Kita ngobrol tentang dapur film Hollywood. Ya Hollywoodnya sendiri. Oke. Hollywoodnya sendiri. Banyak nih Mas Bagas. Kalau aku dengar di media sosial, kemudian juga di media-media elektronik itu yang mengatakan bahwa film Hollywood sekarang kualitasnya turun. Iya, beberapa yang masuk ke timeline internet saya adalah mungkin sekitar 90-an% film Hollywood saat ini tuh sampah semua. Sampah, bener-bener sampah. Nah, tapi deskripsi atau definisi sampah ini kan berbeda-beda tiap Betul, orang. betul, gitu betul. kan. Gitu. Jadi ada yang bilang harusnya nih dengan budget yang dimiliki oleh studio-studio di Hollywood Sekarang ya, apalagi ya. sekarang gitu dengan kemampuan CGI mereka dan bla 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 segala macam, genrenya macam-macam, harusnya tidak ada satupun atau paling nggak sangat sedikit film yang gagal Betul. itu dalam artian secara review, Baik secara pendapatan maupun secara kritik. ataupun secara kritik atau review gitu. ya. Tapi pada kenyataannya justru kita tuh menemukan yang, wih ini bagus banget nih, gila gitu. Terus Itu langka. Itu langka. itu dia. Nah, Bahkan yang menurut bahkan sesuatu yang menurut kita cutting edge ya. Edge Cutting kan punya saya, Pak. Maksudnya terbilang unik gitu kan. Iya. Itu pun belum tentu untuk general public dianggap sesuatu yang bagus. Saya kasih contoh ya. Film Extraction-nya siapa tuh? Sam Hargrave, siapa saudaranya? Iya. Chris Hemsworth yang main ya? Iya, Chris Hemsworth. Buat saya adegan actionnya itu cutting edge banget, itu bagus banget ya kan, penyutradaraan lalu Kekinian ya? kekinian banget sinematografinya. Tapi ketika di review ya mungkin cuma 6, 8, 7 gitu aja nilainya. Karena apa? Karena orang-orang merasa bahwa loh ya kalau cuma ngandalin action atau kamera doang itu bukan film yang menarik, namanya itu video. Iya. Ada perbedaan mendasar antara bikin video atau gambar bergerak dengan film bercerita. Iya, Film bercerita. Iya. Meskipun mungkin ya, itu juga mungkin ada faktornya Mas Gabe bahwa rilisnya bukan di bioskop misalnya. Iya, bisa jadi. Misalnya seperti itu kan, sehingga jumlah orang yang mereview atau yang membeli tayangan tersebut juga berbeda. Iya, tapi oke lah, kita sendiri nggak paham sedetail itu perhitungannya. Iya. Gitu. Tapi memang saat ini semakin banyak konten-konten atau film-film yang memang diperuntukkan untuk layanan OTT atau streaming. Streaming ya. Ya karena kalau kalian pernah dengar bahwa repetisi itu pengulangan itu hal yang sangat wajar terjadi. Dan sayangnya saat ini repetisi itu banyak sekali di Hollywood karena entah mereka kekurangan tema, entah atau apa gitu. Repetisi bukan hanya kita bilang ribut kan? Bukan. Tapi lebih ke format tontonan. Sekarang Yes. hampir semua film action Homogen. persis sama semua. Nggak ada yang benar-benar bagus. Shotnya, semua, ceritanya, sampai color codingnya. kadang-kadang aktornya juga sering muncul. Aktornya pun juga sama, kadang-kadang loh ini bukannya penjahat, itu beda film ya. Atau bukannya, loh ini Tony Stark kenapa ngomong sama binatang? Bukan ya? Oh, beda. Nah, sampai color codingnya ya, itu nyebelin banget. Warna biru itu buat film polisi ya kan. Oke. Warna kuning itu buat film gangster kayak gitu. Oke. Jadi sesuatu yang nggak bagus. Tetapi di antara semua keributan dan kebosanan ini, seperti yang disampaikan Mas Bagas, OTT atau streaming service masuk dan mereka dapat celah bagus-bagus banget. Benar. Karena apa? Mereka, kalau menurut saya ya, mereka itu digawangi dengan ide-ide fresh dari non-Amerika. Oke. Banyak investor yang juga, maksudnya yang berkepentingan juga banyak yang di luar stereotip Hollywood selama ini kan. Betul. Dan pasarnya juga sama gedenya. Lebih luas ya? Lebih luas. Iya. Sekarang gini deh, kalau kalian lihat streaming, kalian pasti tahu ada satu seri Space Sweeper. Itu sci-fi buatan Korea. Oh ya. Song Joong Ki itu yang main. Song Joong Ki. Kita nggak nyangka bahwa Korea bisa ngeluarin kayak gitu. Yes. Dan ketika dilemparkan, orang seneng banyak banget. Oke. Jepang juga kemarin ngelemparin satu seri
yang orang-orang banyak yang seneng. Ya kan? Alice in Borderland ya. Lalu kemudian banyak sekali di dari Israel mereka ada Fauda, Jerman punya Dark dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar cater ke specific audience, tapi pasarnya gede, men. Jadi tontonannya lebih menyasar kepada penonton itu sendiri. Penonton itu sendiri, itu kayak prasmanan gitu kan. Iya. Jadi ada buffet gitu, ada banyak yang bisa dipilih. Yang nggak suka lemak ya nggak usah ngambil. Iya. Tapi apa yang kamu suka, boleh kamu ambil sebanyak-banyaknya, keru aja gitu. Langganan aja. Nah, dan itu kekuatan streaming yang dimana kata on demand aja itu udah sangat kuat, Mas Bagas. Kalau di sinema kan ya kamu nonton apa yang ada di bioskop. Personalize ya kalau on demand tuh. Kalau on demand. Yeah. Jadi apa yang kamu suka film superhero, ya udah kamu pasti akan cari superhero, Jupiter's Legacy gitu kan. Nah, benar. Tapi kalau kayak saya gitu kan, saya suka saya cari dong. Thomas the Tank Engine. Aku nonton lah Thomas the Tank Engine gitu. Animasi, saya nontonnya anime kan. Jadi saya mau cari anime. Matter of fact, Netflix itu anime sekarang. Iya. Netflix itu ya di Amerika guys ya. Di Amerika penontonnya paling banyak nyarinya apa? Anime. Sampai Netflix bikin studio anime sendiri. Yes. Khusus buat produksi anime buatannya Netflix. Benar. Castlevania, Dota, Dragon's Dogma gitu kan. Ya dan sekarang mulai merambah kerja sama studio Jepang, MAPPA ya, Yasuke. Yes, ya. Nah, Yagung Susukeju. Meskipun judul-judul itu sendiri kalau misalnya kita analisis lebih luas lagi, yang anggaplah yang nggak suka Castlevania tuh cukup banyak. Yep. Tapi kenapa sampai season 4? Sampai season 4 ya? Ditunggu lagi tiap season. Ya karena jumlah yang nonton season demi season itu udah mencukupi kuota yang ditargetkan oleh Netflix. Untuk bisa lanjut. Nanti serial atau judul lain, nggak hanya anime, itu juga punya kuota yang tersendiri kan. Gitu. Jadi memang Castlevania itu unik, Mas Bagas. Satu season cuma 3 apa 8 seri lah paling banyak. Iya, tapi gamenya susah. Itu bahasan yang menarik untuk lain kali. Iya. Oh, menarik. Jadi hanya sesuatu yang hanya keluar 8 atau 4 episode. Iya, 4. Iya. Itu orang ngejar sampai terus karena memang bagus ya. Itu kayaknya bikinnya udahlah 4 aja ya kita lempar, ternyata banyak yang suka gitu ya. Kayak Nolan waktu bikin The Dark Knight. Saya nggak mau bikin lagi Batman. Ini bagus nih, ini harus. Ya udah bikin The Dark Knight. Sukses lagi. Bikin lagi dong. Aduh. Ya, oke Mas Gabe. Jadi saya sendiri karena saya berangkat dari penonton film dari era 80-an ya. Menurut saya banyak hal yang luar biasa, kayak misalnya pertama kali saya nonton Total Recall, misalnya sci-fi. Star Wars segala macam. Tapi kemudian dengan embel-embel ini adalah film sequelnya atau diperbarui dengan efek seperti ini, kok saya tuh nggak ngerasa kayak feel-nya nggak kerasa kayak yang dulu gitu loh. Saya menganggap trilogi barunya Star Wars episode berapa? 7, 8, 9 itu sama sekali nggak bisa disandingkan dengan 4, 5, 6. Jelas. Gitu. Tapi meskipun selera beda ya, selera setiap orang, Mas Gabe mungkin. Sama 1, 2, 3 bagus yang mana? Berat kan? 1, 2, 3 itu cuma ternyata gini tuh awalnya. Udah gitu aja. Tapi sekarang ini loh Mas Bagas, gara-gara ada 7, 8, 9, kita bisa bilang ternyata episode 2, 3 lumayan ya. Oke. Benar gitu. Karena ada pembandingnya kan jadinya. Iya. Tapi intinya teman-teman bahwa coba deh amatin film Hollywood, genre apapun itu yang Mas Gabi bilang tadi, repetisi, horornya begitu terus kemudian genre lainnya begitu terus, sci-fi, dan yang lebih menarik adalah sejak mungkin 10 tahunan terakhir ini penonton film Hollywood di Amerika Utara atau Amerika Serikat sendiri jumlahnya terus menurun. Karena itulah mereka mengekspansi tontonan ke berbagai negara. Mengambil pemeran dari negara India, China dan sebagainya, Asia segala macam, terus bilang bahwa di Indonesia aktornya bagus-bagus ya segala macam, supaya aktor Indonesia itu bisa membawa film yang mereka produksi lebih banyak ditonton lagi kan. Iya, betul. Gitu. Ini contoh yang paling baru nih ya. Disney itu belum lama ngeluarin Raya. The Last Dragon. Mereka bilang ini adalah film dengan sentuhan Asia Tenggara pertama. Ngapain sih mereka bikin kayak gitu kalau dipikir-pikir? Mereka bisa aja loh, just make
movie raya gitu ya. Good movie. Good movie. Mereka bikin raya gitu, tanpa harus ada embel-embel bahwa itu adalah sebuah produk Asia Tenggara gitu kan. Ya udah gitu. Mereka cukup bilang itu aja bahwa itu adalah sebuah film animasi dengan naga. Walaupun nanti setelah orang nonton, loh kok ada unsur Indonesianya nih, ada unsur Thailand atau apapun itu, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, tanpa harus ada Tapi embel-embel. tanpa nggak usah dari awal dibilang ini nih buat salah satu negara ini loh. Misalnya. Gitu. Nah dari situ kan kita jadi merasa, jangan-jangan ini film memang sengaja dibuat buat audiens itu, buat narik audiens dari region itu. Iya. Ya kan? Nanti kalau misalkan kelak ya, sebenarnya kan kayak gini, Disney itu udah biasa ya ngambil apa namanya produk dari budaya lain, dijadikan mereka. Yeah. Beauty and the Beast, Aladdin, ya kan? Yes, Arab tuh Aladdin, yes. ya kan jelas banget. Yes. Tapi apa? They don't lose the American feeling on it. Benar. Ya kan? Benar. Gimana sih Genie nyanyi dengan gaya Broadway, ya kan? Ketika apa Prince Ali datang bawa paradenya dibuat kayak parade di Las Vegas, ya kan? The American apa ya? The American visual itu masih ada gitu. Tapi ketika sekarang kalau kita lihat, karena ada yang bilang cultural appropriation dan lain sebagainya, seralah mau bilang apa. Tapi saya tahu jelas bahwa ini Hollywood sedang menyasar pasar di luar Hollywood. Benar. Karena memang sangat berat sekali kalau kita mengandalkan negara sendiri. Maksudnya Hollywood ya, Iya. Hollywood. Ya kita emang ya apa ya? Ya saya rasa sih penikmat atau penonton film Hollywood di Amerika Serikat sendiri ya udah bosan Mas Gaby. Udah bosan. Mereka live action Mulan, ya kan, biar bisa dapat penonton dari China yang banyak, Iya, ya kan. iya, tapi Ngeflop karena satu, kalau menurut saya sih bukan karena apa ya, bukan karena nggak sesuai dengan budayanya atau apa, tapi karena hal-hal yang membuat orang Cina proud sendiri malah nggak nggak diangkat. diangkat. Kalau saya ngelihatnya gini Mas Gaby, kita tadi bicara soal repetisi apa segala macam gitu ya. Tapi satu hal yang saya baru teringat gitu, secara eksekusi film-film Hollywood saat ini kebanyakan adalah prinsipnya yang penting jadi. Yang penting jadi, ya. Gitu. Jadi ada cukup banyak editing atau cut to cut yang Mulan tuh menurut saya payah cut to cutnya, apalagi adegan fight ya. Karena kita berdua nih pengamat, pemerhati dan pelaku koreografi fight juga. Jadi paham, oh ini pukulannya belum nyampe tapi orangnya Udah udah dipotong, Iya. sayang banget. Apalagi mereka punya talent Donnie Yen, men. Iya, benar. Donnie Yen yang di publik Cina dan Jet Li juga loh. Yes. Itu di sana dia ngebawa, wah ini orang mumpuni martial art-nya nih. Nggak ada adegan dia berantem lawan banyak pasukan gitu, nggak ada. Yang maju ya Mulan dan si Yoson An-nya itu aja pas teman-temannya aja gitu. Tapi andai kan ada Donnie Yen, wah pas perang kelihatan kekuatannya. Lalu Jet Li sebagai kaisar nggak cuman suruh-suruh. Jet Li pernah jadi karakter yang cuman nyuruh-nyuruh loh, The Warlord. Tapi bagus banget. Karena apa? Karena di situ dilihatkan bahwa dia nggak hanya seorang kaisar yang bisa nyuruh-nyuruh, dia punya power untuk main di semua layar. Artinya Jet Li-nya benar-benar dimunculkan. Betul. Gitu. Nah, itulah yang saya sayangkan karena mereka nggak nyasar ke situ gitu. Oke. Benar. Oke Mas Gabe, seperti biasa kalau kita bicara ini berkepanjangan mungkin sampai berganti hari. Gitu. Ya. Makasih. Kalah nanti Peter Jackson. Lord of the Ring ya. Lord of the Ring-nya kalah. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton konten kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yang punya pokok materi untuk dibahas, yang pengen bahas ini itu, silakan tulis di kolom komentar. Nggak perlu subscribe, nggak apa-apa. Yang penting tonton dan share. Share ya. Thank you, sampai ketemu. Bye.